Baiklah anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita harus wajib bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan KBM pada siang hari ini. Anak-anak yang aku sayangi, tetap kita harus menjaga kesehatan. Protokol kesehatan jangan kita lupakan. Pada pertemuan siang hari ini, materi dari sosiologi kelas 12 berikutnya adalah tentang perubahan sosial. Apa yang harus kalian ketahui? Perubahan sosial itu paling tidak kalian harus mengetahui apa toh perubahan sosial itu. Dari perubahan, kemudian perubahan sosial adalah kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian apa yang ada atau yang terjadi dalam perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Yang jelas pada di lingkungan kita itu ada perubahan, dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Berarti ada perubahan. Perubahan itu tidak harus dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik, jadi semuanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya kalian perhatikan, nanti saya tayangkan PowerPoint materi dari perubahan sosial. Yang harus kalian ketahui apa KD-nya, kemudian indeks dari kompetensi dasar, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita siapkan. Marilah kita simak bersama-sama dari PowerPoint berikut, yaitu tentang perubahan sosial. Tolong diperhatikan. Pengertian dari perubahan sosial adalah nanti kita bahas. Sebelum ke pengertian, kita melihat SK dulu. Standar kompetensinya adalah memahami dampak perubahan sosial. Kemudian KD atau kompetensi dasarnya adalah menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat. Kemudian IPK, penentuan kompetensinya. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial. Jadi diharapkan siswa itu mampu memahami dan bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial itu apa, kemudian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan, kemudian mampu menyebutkan faktor-faktor perubahan sosial, kemudian mampu menjelaskan proses perubahan sosial, kemudian mampu menganalisis dampak dari perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan cara mengatasi dampak perubahan sosial. Berikutnya kita sudah memasuki pada pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, sistem sosialnya apa? Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, atau suatu keadaan di dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga terjadilah perubahan. Dari pengertian itu maka kita harus bisa memahami bentuknya apa sih perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan sosial. Contohnya yang pertama adalah bidang seni atau budaya. Nah, contoh, banyak anak remaja sekarang mempelajari tari-tarian dari negara lain dibanding dengan tari-tarian yang berasal dari daerah kita sendiri. Nah, sebaiknya untuk daerah-daerah lain juga perlu kita ketahui, kembangkan, tapi tidak melupakan budaya-budaya khususnya di Indonesia. Mungkin sekarang lagi gemar drakor, drama Korea, jogetan-jogetannya juga ala-ala ngebit sih, apa itu namanya, jenis dance. Berikutnya dalam bidang sosial.
semakin banyak kelompok-kelompok sosial pang yang ada di masyarakat. Sekarang karena di dalam masyarakat itu banyak kelompok-kelompok sosial, ini yang itu model pang, kelompok. Kemudian yang dulu di situ ada mahasiswa-mahasiswa pakaiannya adalah adat Jawa, walaupun sekarang juga pakaian Jawa itu juga dipakai yang dipadu dengan perkembangan masa kini, jadi kebaya modern dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah bidang ekonomi. Contoh, banyak barang-barang konsumsi yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri karena bebasnya perdagangan internasional. Nah, seperti contoh di situ. Jadi ada makanan kletikan-kletikan dari arah-arah luar negeri. Kemudian kalau di daerah kita mungkin ada bahan dasarnya, tapi di sana sudah serba instan, sudah jadi tinggal konsumsi saja. Berikutnya yang keempat adalah bidang politik. Contoh, sekarang banyak partai yang ada di Indonesia. Dulu itu ada 3 partai itu ya, ada P3, Golkar, dan PDI. Nah sekarang bahkan kita tidak tahu jumlahnya sangat banyak sekali, itu ya. Itu contoh dalam bidang politik. Berikutnya bidang gaya hidup. Anak remaja sekarang yang model pakaiannya sudah meniru dengan negara lain. Nah, seperti contoh di gambar itu. Kalau zaman dulu Jawa itu ada celana komprang. Pakaiannya ya pakaian zaman dulu. Sekarang pakaiannya ala-ala luar negeri, meniru-niru artis-artis idola luar negeri. Nah, itu tadi contoh-contoh dari perubahan sosial. Kita lanjut pada teori-teori perubahan sosial. Teori ini nanti menjelaskan bahwa ada suatu keadaan sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial. Itu jadikan teori atau dasar yang termasuk dalam perubahan sosial. Yang pertama, teori utama dari perubahan sosial adalah evolusi. Evolusi itu berarti terjadinya perubahan secara lambat. Yang pertama yang termasuk evolusi adalah teori siklus. Nah, teori siklus itu merupakan suatu teori di mana masyarakat mengalami perubahan secara berulang-ulang menurut pola melingkar, sehingga apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada di zaman dahulu. Di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Perubahan siklus merupakan pola perubahan yang menyerupai spiral. Contoh gambar itu adalah siklus dari primitif, lihat gambar itu ya, siklus primitif, tradisional, dan modern. Dari bawah primitif menuju tradisional. Contoh di situ ada celana komprang. Dulu namanya celana komprang. Kemudian dalam hal tradisional mungkin berubah namanya menjadi celana baggy. Ya, kemudian zaman modern lagi namanya ganti cutbray. Nah, akhirnya terkenal dengan cutbray, kemudian ke zaman dulu lagi, sekarang dipakai lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi dulu sudah ada, kemudian dikembangkan lagi sama dengan zaman dahulu. Itu teori siklus. Kemudian yang kedua, teori siklus, sekarang teori linier atau disebut dengan teori perkembangan. Di mana teori perkembangan ini merupakan suatu teori di mana masyarakat mengalami perubahan. Baiklah anak-anak, itu tadi materi dari perubahan sosial, khususnya dari pengertian, ciri-ciri, kemudian bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Tadi sudah kalian tanyakan beberapa pertanyaan lewat daring, apa yang belum kalian ketahui, semuanya sudah kita bahas bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk tugas nanti silahkan dikerjakan, kemudian sudah ada batas waktunya untuk pengiriman. Kemudian untuk materi selanjutnya silahkan nanti disiapkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.